Ini dia 7 cara untuk memprogram pikiran bawah sadar supaya kita bisa menjadi pribadi yang terus lebih baik lagi. Simak selengkapnya di video kali ini. Halo, perkenalkan, namaku Umar Al-Faruqi dari Pembelajar Produktif. Aku membuat konten-konten video tentang pengembangan diri dan produktivitas di YouTube, jadi jangan lupa untuk subscribe. Dan aku juga membagikan konten-konten serupa di Instagram dan podcast di Spotify. Di video kali ini kita akan membahas 7 cara memprogram pikiran bawah sadar. Dan kita perlu memperhatikan bahwa pengondisian pikiran menjadi kunci dalam pengembangan diri. Nah, gimana cara kita bisa memprogram pikiran bawah sadar itu? Silakan kamu tonton sampai habis. Ada 7 metode yang ingin aku bagikan di video kali ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita melakukan healing atau menyembuhkan diri kita. Emotional healing, memaafkan diri kita, dan menyembuhkan luka batin kita. Ini menjadi tahapan yang pertama sebelum tahapan kedua sampai ke-7. Kalau ada hal-hal yang belum selesai di masa lalu, hal-hal yang belum kita penuhi, hal-hal yang masih mengganggu buat diri kita, maka sebaiknya kita menyiapkan terlebih dahulu sebelum tahap-tahap lanjutannya. Yang kedua adalah positivity atau membiasakan positive vibes dalam diri kita. Ini bergantung bagaimana cara kita berpikir dan kita memasukkan informasi apa dalam diri kita. Ketika kita ingin punya tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, maka kita akan perhatikan makanan apa yang kita makan. Sama kalau kita ingin punya otak yang sehat dan bugar juga, kita harus perhatikan apa informasi yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kalau kita mau mengubah mindset kita menjadi mindset yang positif, kita ganti BTP. Bacaan kita, tontonan kita, dan pergaulan kita. Itu yang akan mempengaruhi cara berpikir kita, apakah positif atau negatif, apakah optimis atau pesimis. Dan ketika kita bisa mengubah bacaan, tontonan, pergaulan, maka berubah pula lah informasi yang kita masukkan dalam pikiran kita, dan itulah yang membentuk cara kita berpikir. Yang ketiga adalah acceptance atau menerima sesuatu. Bagaimana cara kita menerima dan mencintai diri kita sendiri sehingga kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah membuktikan bahwa yang paling berkorelasi dengan kebahagiaan seseorang adalah gratitude atau rasa syukur. Seberapa banyak kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Seringkali kita justru berfokus kepada hal-hal yang kita belum punya, hal-hal yang kita belum miliki, dan akhirnya membuat kita pada kondisi yang stres terus. Padahal kalau kita lihat lagi, teliti lagi, telah lagi, banyak hal-hal yang layak kita syukuri tapi selama ini belum kita syukuri. Kemudian yang keempat adalah reframing, mencoba mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Apa kita lebih banyak berfokus ke hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif? Apa cara sederhana untuk kita reframing? Coba kita melakukan journaling untuk menuliskan apa-apa saja hal yang kita sayangi, senangi, dan banggakan dalam diri kita. Apa hal yang kamu banggakan dalam dirimu? Bisa jadi penampilan kamu, bisa jadi wajahmu, bisa jadi tubuhmu, atau mungkin karaktermu, attitude-mu, atau skill keterampilan yang kamu miliki, atau cara kamu berbicara, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Apa hal istimewa yang ada dalam dirimu? Ketika kita berfokus ke hal tersebut, maka cara pandang kita pun menjadi berbeda. Ubahlah cara kita memandang diri sendiri dan memandang orang lain, maka sistem otak bawah sadar kita akan juga berubah jadi lebih baik. Kemudian yang kelima adalah mindfulness. Mindfulness adalah bagaimana cara kita bisa lebih hadir di sini dan kini. Lebih hadir sepenuhnya. Di sini berarti secara lokasi, dan kini berarti secara waktu. Ketika kita mindful berarti kita hadir di sini, kita pikirannya nggak kemana-mana tapi di sini. Dan kini kita nggak terperangkap oleh masa lalu yang menghantui diri kita atau kekhawatiran masa depan. Bukan berarti masa lalu dan masa depan itu jelek. Kita perlu masa lalu untuk belajar, untuk refleksi diri, untuk mereka ulang apa yang sudah terjadi. Dan kita juga perlu masa depan untuk merencanakan, untuk membuat strategi. Tapi ada waktunya kita perlu untuk lebih mindful, untuk lebih hadir, lebih tenang dengan momen apa yang sedang kita lewati. Yang keenam adalah afirmasi diri, afirmasi positif. Coba
Setiap pagi sebutkanlah hal positif untuk diri kita. Aku juga sudah banyak membuat episode-episode podcast tentang afirmasi. Kamu bisa mencarinya di Spotify. Dan afirmasi positif ini akan membuat mengondisikan diri kita dalam keadaan yang lebih baik, lebih positif untuk menjalani hari kita. Oke? Apa hal positif yang mau kamu program terus ke dalam pikiranmu? Misalnya, setiap pagi kamu bisa memulai, aku adalah orang yang hebat, aku adalah orang yang sukses, aku adalah orang yang baik, aku adalah orang yang bermanfaat, dan aku siap menjalani hari ini. Satu kalimat tadi, tempelkan di kaca, tempelkan di cermin, baca setiap hari. Atau kamu bisa mengafirmasi diri, hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Hari ini aku akan sukses menyelesaikan tugas-tugasku dan memberikan kesan yang baik di kantor. Baca hal tersebut, lakukan afirmasi positif, ulangi setiap hari. Apa yang mau kamu afirmasikan? Dan terakhir, yang ketujuh adalah avoidance atau menghindar. Bukan menghindar dari hal yang baik, tapi menghindar dari orang-orang atau kondisi-kondisi yang negatif dan toksik. Banyak sekali kondisi-kondisi atau orang-orang yang terkadang perlu kita hindari. Mungkin apa yang menghambat kita untuk bertumbuh bukan diri kita, tapi bisa jadi lingkungan kita. Mungkin kita bukan berada pada lingkungan yang menyiapkan kita untuk terus bertumbuh. Lingkungan kita tanpa kita sadari, orang-orangnya, lingkungan fisiknya, mempengaruhi cara kita berpikir. Coba lihat, orang-orang yang di sekitarnya adalah orang nongkrong doang, gitu ya, nongkrong yang gak produktif maksudnya, atau yang sekitarnya adalah pebisnis-pebisnis semua. Cara berpikirnya pasti beda, dan itu masuk ke otak bawah sadar tentunya. Bukan berarti kita menyalahkan diri kita, bukan berarti kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita, bukan berarti kita menyalahkan lingkungan kita, nggak ada gunanya. Tapi bagaimana kita sadar, oh sekarang aku lagi di lingkungan yang toksik, coba aku lebih berstrategi, bukan berarti memutus silaturahmi juga, tapi aku ingin coba cari teman baru, komunitas baru, support system baru. Itu lebih produktif. Bukan menyalahkan, tapi mencari solusi. Oke? Jadi, dari 7 metode tadi, silahkan kamu lakukan cara-cara untuk memprogram pikiran bawah sadar ini. Boleh kamu lakukan semuanya, tapi saranku, pilih setidaknya 1 atau 2 untuk kamu mulai terapkan hari ini. Yang pertama, healing. Yang kedua, positivity. Yang ketiga, acceptance, menerima. Yang keempat, reframing cara kita berpikir dan memandang diri sendiri. Yang kelima, mindful. Yang keenam, afirmasi positif. Yang ketujuh, menghindar dari hal yang negatif. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagikan ke teman-temanmu dan nyalakan juga loncengnya supaya kamu mendapatkan video-video terbaru dari Pembelajar Produktif. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.